Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang ada di balik semua pilihan yang kita buat? Bukan cuma pilihan-pilihan besar loh, kayak milih kerja atau pasangan, tapi juga pilihan kecil sehari-hari. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ngintip sebuah cara baru untuk memahami mesin di balik setiap keputusan kita, dan mencoba mengukur apa yang disebut kemurnian dari niat kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Gimana sih cara kita tahu sebuah pilihan itu baik atau enggak? Apakah karena hasilnya kelihatan bagus? Atau mungkin karena kita konsisten ngejalaninnya selama bertahun-tahun? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang sering banget kita lewatkan? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng. Biar gampang, kita nggak akan bahas teori yang jelimet dan bikin pusing. Sebaliknya, kita bakal pakai cerita aja, sebuah kisah sederhana tentang 3 orang sahabat. Lewat cerita mereka, konsep-konsep yang abstrak ini bakal jadi jauh lebih kebayang dan gampang dimengerti. Pertama, kenalan dulu nih sama Lulu. Pilihan hidup dia sekarang tuh lagi fokus banget ke satu hal. Dia mendedikasikan waktu dan energinya buat membangun hubungan sama seorang cowok bernama Gugun. Terus ada Sani, sahabatnya Lulu. Nah, pilihan dia beda lagi. Dia milih buat ngamatin dan ya menilai si Gugun ini. Dia tulus nggak ya? Dia beneran cukup baik nggak buat sahabatnya? Ini nih yang bikin dinamikanya jadi menarik. Dan yang terakhir, Gugun. Pilihannya dia justru menyembunyikan jati dirinya yang asli. Wah, ini nambahin lapisan misteri dan kerumitan ke dalam cerita. 3 orang, 3 pilihan, dan semuanya saling terkait. Oke, ceritanya udah ada. Sekarang waktunya kita jadi detektif. Kita bakal pakai satu alat analisis khusus buat ngebedah pilihan mereka satu persatu dan melihat apa sih yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Alatnya ini namanya irodat. Gampangnya gini deh, irodat itu kayak komitmen sadar kita. Ini bukan sekadar tindakan sesaat, tapi sebuah pilihan hidup di mana kita sengaja banget mengalokasikan energi dan waktu kita. Contohnya, menjadi seorang seniman itu irodat. Atau menjaga kesehatan, itu juga irodat. Intinya, ini adalah fokus utama kita pada satu periode waktu. Yuk kita coba pasang ini di cerita kita. Lihat tabel ini deh, setiap irodat kita ukur dari 2 sisi. Kuantitas alias berapa lama, dan prioritas alias tujuannya apa. Irodatnya Lulu itu pacaran dengan Gugun. Udah jalan 6 bulan, tujuannya status pacar. Terus Sani irodatnya mengevaluasi Gugun. Udah 9 bulan demi perannya sebagai sahabat. Dan Gugun, irodatnya menyembunyikan jati diri yang udah dia lakuin selama 36 bulan demi menjaga citranya di masyarakat. Nah, kalau kita lihat data ini doang, kira-kira siapa yang pilihannya paling bernilai? Mungkin Gugun ya, soalnya komitmennya paling lama, 36 bulan. Atau Sani, kan niatnya mulia tuh mau jagain sahabatnya. Gampang banget kan ya kita langsung narik kesimpulan. Tapi, tunggu dulu. Ini baru kulitnya doang loh. Karena disinilah ceritanya jadi jauh lebih dalam dan menarik. Analisis kita belum selesai. Ada satu lapis lagi yang tersembunyi yang justru jadi penentu nilai asli dari sebuah pilihan. Kita sebut aja ini ujian kemurnian. Ternyata nih, nilai sebuah irodat itu nggak diukur dari lama waktunya atau tujuannya apa. Nilai sejatinya itu ada di komposisi di dalamnya. Seberapa murni niat kita di balik pilihan itu. Nah, inilah yang membedakan pilihan yang cuma di permukaan sama pilihan yang benar-benar punya makna mendalam. Setiap pilihan kita itu, bayangin aja kayak adonan kue. Campuran dari 2 bahan utama. Yang pertama, fitrah. Ini niat murni kita, sisi baik kita yang tulus. Dan yang kedua, nafsu. Ini semua yang dari ego, kepentingan pribadi, hasrat-hasrat duniawi gitu deh. Nah, di cerita kita ini, kita anggap aja nih, saat ini komposisi mereka lagi berat di ego. 60% nafsu dan cuma 40% fitrah. Jadi, coba bayangin ada 2 sisi ini di dalam diri kita. Sisi kiri itu fitrah, cahaya niat baik. Sisi kanan itu nafsu, bayangan dari ego dan mau-maunya kita sendiri. Setiap pilihan, setiap tindakan, yaitu pertarungan atau perpaduan antara 2 hal ini. Nah, ini intinya teman-teman. Kita nggak bisa ngejudge pilihan Lulu, Sani, atau Gugun cuma dari berapa lama atau tujuannya apa. Itu semua cuma bungkusnya. Kemurnian niat mereka, campuran fitrah dan nafsu mereka, itu baru kelihatan aslinya pas hidup ngasih mereka ujian. Dan ujian ini bukan datang tiba-tiba, bukan acak.
ujian ini justru muncul sebagai akibat langsung dari sesuatu yang kita semua punya, kekurangan kita masing-masing. Gini cara kerjanya, simpel kok. Kita semua punya kodrat, sisi nggak sempurna kita, kayak kekurangan, kesalahan, atau sifat pelupa. Nah, justru kodrat inilah yang otomatis ngundang yang namanya ujian ke hidup kita. Tapi, ujian ini bukan hukuman loh. Justru ini kesempatan emas buat kita memurnikan niat kita, buat ngubah komposisi pilihan kita dari yang tadinya didominasi nafsu, jadi dipimpin sama fitrah. Contohnya Lulu. Kodrat dia apa? Kekurangannya dia butuh banget buat bareng Gugun terus. Kesalahannya, dia mikir Gugun itu sempurna, tanpa cacat sama sekali. Dan lupanya, dia lupa kalau dia baru kenal sebentar. Dan semua red flag atau tanda-tanda bahaya dia abaikan aja, ketutup sama rasa suka. Sekarang Gugun, kodrat dia, kekurangannya itu dia males buat coba ngertiin sudut pandang orang lain. Kesalahannya, dia yakin banget kalau penampilan luar itu pasti sama dengan isinya. Dan lupanya, dia punya standar ganda. Dia tahu kekurangan orang tuanya karena udah lihat bertahun-tahun, tapi dia ngejudge orang asing cuma dari penampilannya dalam sekejap. Kalau kodratnya udah kayak gitu, ujian hidup itu bukan lagi kalau, tapi kapan datangnya. Dan sekaranglah waktunya. Yuk kita lihat gimana kekurangan mereka ini akhirnya menciptakan konsekuensi yang gak bisa dihindari. Ujian buat Sunny datang dari niatnya yang paling baik. Usahanya buat melindungi Lulu dengan terus-terusan mengkritik Gugun, malah jadi bumerang. Dia malah dijauhin sama sahabat yang pengen dia lindungi. Ironis banget kan? Ujian buat Lulu, ini benturan keras antara fantasi dan realita. Pelan-pelan, gambaran Gugun yang sempurna di kepalanya mulai retak, pecah. Pas sifat-sifat aslinya yang gak sempurna mulai kelihatan satu persatu. Dan ujian buat Gugun adalah keterasingan, sendirian. Perangnya melawan kemunafikan itu saking ekstrimnya, dia malah menjauhin semua orang. Bukan cuma yang dia anggap musuh, tapi juga orang-orang yang mungkin bisa jadi temannya. Akhirnya, dia berdiri sendirian dalam perjuangannya. Jadi, disinilah kita sekarang. Ujian buat mereka bertiga udah datang, lahir dari pilihan dan kekurangan mereka sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang bikin pilihan paling benar di awal, tapi gimana mereka bakal merespons ujian ini. Apa mereka bakal memurnikan irodat mereka, atau malah makin tenggelam dalam nafsu. Dan yang lebih penting, gimana dengan kita saat ujian kita sendiri datang?